Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Muhammad Safar Astakusuma dengan NIM 21105110048. Saya Muhammad Farid Andika dengan NIM 21105110449. Saya Srita Nugraini Prahaning Tias dengan NIM 211511050. Saya Andi Panafi dengan NIM 21105111079. Ingin memberikan penjelasan mengenai realisme dan sifat teori. Poin-poin yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini yaitu yang pertama ada skeptisisme metafisik dan induktif, kemudian poin kedua ada solusi Kantian, kemudian poin ketiga ada skeptisisme dan antinomi alasan, kemudian poin keempat positivisme logis dan perubahan linguistik, lalu poin kelima ada prinsip verifiabilitas makna, lalu poin keenam ada konfirmasi makna dan standar konsep teori, kemudian poin ketujuh adalah realisme dan batas pengetahuan ilmiah, lalu poin kedelapan ada makna, pengamatan, dan holisme, kemudian yang poin ke-9 ada holisme, relativisme, dan masyarakat. Lalu poin ke-10 ada relativisme dan mekanika kuantum. Kemudian poin ke-11 yaitu kesimpulan dari realisme, relativisme, dan filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang skeptisisme, metafisik, dan induktif. Salah satu masalah filosofis yang paling mendesak adalah perbedaan antara dunia yang kita alami dan dunia yang dijelaskan oleh teori alam mekanis abad 17. Dunia pengalaman kita dipenuhi dengan warna, rasa, bau, suara, panas, dan banyak hal yang tidak muncul di antara sifat-sifat dasar dalam ilmu mekanik Newtonian. Berdasarkan esai John Locke yang mengenai pemahaman manusia, ide sederhana dalam diri diciptakan sepenuhnya oleh operasi mekanis sel-sel di dunia luar kita. Sel-sel tubuh bekerja secara mekanis pada tubuh kita yang juga merupakan sistem mekanis. Dan entah bagaimana hasilnya adalah peristiwa mental terjadi. Kita melihat tubuh, mencium bau, mendengar suara, merasakan panas, dan sebagainya. Dari hal ini, pikiran kita menciptakan ide yang lebih kompleks dengan membentuk kombinasi ide-ide sederhana. Kita tidak memiliki gagasan apapun kecuali gagasan yang muncul dengan menggabungkan gagasan yang berasal dari sensasi atau mengamati operasi pikiran kita sendiri. Next, gambaran Locke tentang bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dunia tidak jauh berbeda dengan gambaran yang mungkin diberikan beberapa orang menggunakan fisika kontemporer daripada fisika mekanik. Masalah dengan gambaran Locke adalah ia mendalilkan ilmiah deskripsi tentang bagaimana hal-hal itu sendiri tetapi melarang metode yang dengan kita dapat memperoleh bukti yang relevan. Masalah ini disebut sebagai masalah skeptisisme metafisik yang muncul setiap kali terdapat dua atau lebih cara yang mungkin di mana dunia dapat dibentuk dan bahkan tidak semua bukti yang mungkin akan cukup untuk menentukan jawaban sebenarnya. Next, skeptisisme induktif memperdagangkan fakta bahwa kita adalah makhluk terbatas yang memiliki jumlah data terbatas yang tersedia setiap saat. Skeptisisme metafisik memperdagangkan asumsi pemisahan antara jenis hal yang kita miliki, buktinya, dan jenisnya. Next, selanjutnya saya akan bahas tentang solusi Kantian. Immanuel Kant, seorang fisikawan dan filsuf abad ke-18, menawarkan solusi baru untuk masalah skeptisisme metafisik dan masalah skeptisisme induktif. Kant menarik kesimpulan radikal dari kebingungan para filsuf Inggris seperti Locke dan Hume. Kesimpulan Kant adalah bahwa kita tidak memiliki pengetahuan tentang apapun. Kant tahu bahwa dunia yang kita pedulikan, ingin kita prediksi, kendalikan, dan pahami adalah dunia yang kita alami, bukan dunia benda-benda dalam diri mereka. Di dunia yang kita alami, kita memiliki meja, kursi, rumah, dan orang lain. Di dunia yang kita alami, benda bergerak kurang lebih menurut hukum kelembaban. Peristiwa yang terjadi satu demi satu. Benda memiliki bentuk, sifat-sifat, bangun dijelaskan oleh prinsip-prinsip geometris dan penyebab yang dikenal menghasilkan efek yang akrab. Dalam arti penting, kan menolak gagasan bahwa apa yang kita persepsikan adalah ide-ide kita sendiri. Next. Kita melihat hal-hal di dunia berdasarkan pengalaman, bukan ide sendiri. Objek yang kita lihat, sentuh, dengar, rasakan, atau cium dalam beberapa hal dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Hal-hal yang tidak dapat diketahui dalam dirinya dengan pikiran kita menghasilkan dunia pengalaman. Kan mengklaim bahwa cara pikiran membentuk pengalaman menjamin bahwa objek pengalaman harus memiliki ciri-ciri tertentu. Bahwa pikiran membentuk sebuah pengalaman dengan menjamin bahwa pengalaman memiliki ciri tertentu. Intuisi waktu memiliki syarat bahwa suatu peristiwa terjadi secara linear seperti integer. Next. Euklidean, geometri, dan aritmatik adalah bentuk intuisi yang masuk ke dalam akal tentang ruang dan waktu. Kan berpikir bahwa pengetahuan kita dalam sebuah kebenaran dari proposisi aritmatik dan geometri sifatnya membingungkan. Kan juga berpendapat bahwa konsep pemahaman murni harus berlaku untuk penilaian apapun dari sebuah objek pengalaman. Sistem kan memberi jawaban untuk sebagian besar masalah filosofis yang melanda sains ketika abad ke-18. Keraguan skeptis metafisik dikesampingkan karena tidak ada relevansi dengan tujuan sains atau keprihatinan manusia dan geoaritmatika. Dan prinsip dasar fisika terlalu pasti untuk didasarkan pada generalisasi dari pengalaman. Doktrinnya menjelaskan bahwa aritmatika adalah bentukan murni dari intuisi waktu yang menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui klaim sintesis semacam itu secara a priori. Next.
Kontribusi Immanuel Kant terhadap dua perdebatan nasionalisme dan empirisme. Yang pertama, pengetahuan berada dalam diri manusia, bukan di luar. Manusia dapat mengetahui secara a priori tentang sesuatu. Perdebatan ini disebut realisme dan termasuk rasionalisme. Yang kedua, pengetahuan yang dimiliki berasal dari dunia yang ada di luar diri manusia atau empirisme. Pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori tumpang tindih masing-masing memiliki kebenaran. Karena itu, relativisme berpandangan teori ilmiah kemungkinan salah besar atau mungkin semua teori ilmiah salah, tapi bisa jadi ada benarnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada bagian ketiga ini akan dijelaskan mengenai skeptisisme dan antinomi alasan. Kant's Critique of Pure Reason tetap saja mengandung benih-benih skeptisisme. Tidak ada dalam gambaran Kant tentang dunia yang menjamin bahwa pertanyaan ilmiah yang bermakna tentang dunia pengalaman dapat diselesaikan dengan penyelidikan ilmiah. Kant sendiri menjelaskan ada 4 antinomi akal sehat dan 2 diantaranya adalah pertanyaan ilmiah tentang pengalaman di dunia, yaitu apakah dunia memiliki waktu mulai dan ruang kosong yang tidak terbatas, dan juga apakah benda dapat habis dibagi hingga tak terhingga. Kant berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini dapat dipahami dan tidak ada pengalaman atau penalaran a priori yang dapat menyelesaikannya. Bukti dari pertanyaan Kant ini kebanyakan berupaya dalam demonstrasi meragukan, tapi ada akal logis bahwa pertanyaan ini tidak dapat diselesaikan dengan pengalaman. Misalnya, kita membandingkan ilmuwan dan jin. Jin mungkin memilih di antara dunia-dunia yang kemungkinannya ada dengan suatu objek. Misalnya, pisang. Pisang mungkin bisa dibagi menjadi 2 bagian, pisang mungkin bisa dibagi menjadi 3 bagian, di mana di dunia bisa dibagi menjadi 3 bagian, dan seterusnya. Sehingga kita juga dapat memasukkan pisang ke dalam suatu dunia yang bisa dibagi tanpa henti. Pertanyaan kedua tentang pembagian tanpa akhir memiliki jawaban ya, hanya di dalam kemungkinan dunia yang terakhir. Jika ilmuwan mencoba eksperimen ini, satu metode eksperimen mungkin tidak akan berhasil dalam membagi sebuah objek, selagi metode eksperimen lainnya berhasil. Kita dapat mengasumsikan lebih lanjut bagi ilmuwan bahwa jumlah metode pembagian yang bisa dicoba tidak terbatas. Oleh karena itu, gambaran Kant ini membuka isu-isu praktis penting tentang pertanyaan ilmiah dapat dan tidak dapat diselesaikan dengan metode sehingga menimbulkan perdebatan. Sekarang saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu positivisme dan perubahan linguistik, dan juga bagian kelima, yaitu prinsip verifiabilitas makna. Di bagian keempat ini, banyak filsuf dan ilmuwan pada akhir abad ke-20 mempelajari ide-ide Kantian, tapi di sekitar tahun 1920-an ada filsuf yang menolaknya karena beberapa faktor. Contohnya penolakan ilmiah terhadap prinsip-prinsip geometri dan fisika yang diklaim oleh Kant yang membuktikan kebenaran a priori sintetik. Faktor lainnya adalah berkembangnya logika modern di tangan Gottlob Frege, David Hilbert, dan yang lainnya. Di tahun 1879, Frege merevolusi logika, meletakkan dasar bagi teori pembuktian matematis yang memungkinkan studi matematika dari struktur matematika itu sendiri. Dan di tahun 1920-an, Hilbert, Bertrand Russell, dan lainnya mengembangkan ide Frege menjadi alat yang kuat dalam menganalisa bahasa dan argumen dalam matematika, fisika, bahkan filsafat. Dari perspektif ini, argumen Kant terlihat samar, penuh celah, dan kurang membuktikan klaim, sehingga digantikan oleh sebuah filosofi baru yang membuka logika sains. Teori logis Frege fokus pada bahasa yang formal disajikan sebagai objek matematis abstrak yang tepat. Pencapaian terbesarnya adalah menunjukkan teori matematika dapat direpresentasikan dalam bahasa yang formal, dan gagasan tentang pembuktian dicirikan sebagai properti matematis yang tepat dari rangkaian urutan tertentu dari suatu simbol. Di tahun 1930, Kurt Gödel membuktikan bahwa perumusan ulang logika Frege dengan Hilbert dan Ackermann lengkap. Ini artinya, setiap kalimat formal bahasa yang benar dalam setiap model yang terkait dengan bahasa juga merupakan kalimat yang dapat dibuktikan dengan aturan pembuktiannya. Revolusi logis pada abad ke-19 dan 20 menyebabkan perkembangan revolusioner dalam dasar-dasar matematika ke penciptaan subjek kontemporer ilmu komputer. Bertrand Russell dari Inggris awalnya adalah seorang Kantian dan kemudian hampir sepenuhnya meninggalkan perspektif itu. Ia berkorespondensi dengan Frege dan membuat kontribusi penting bagi perkembangan teori logika. Rudolf Carnap dari Austria dengan Frege menyerap metode logis baru dan hampir seluruhnya meninggalkan perspektif Kantian. Para filsuf ilmu pengetahuan menolak pemikiran Kant tentang sumber dan karakter matematika. Sebagai gantinya, beberapa alternatif lain digunakan. Kebenaran logis adalah kebenaran dalam segala hal, benar di setiap dunia yang mungkin dan dapat dibangun dengan demonstrasi logis murni sehingga kepastian dan karakter a priori matematika akan dipertanggungjawabkan. Usahaan ini dilakukan dengan cukup detail oleh Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead pada tahun 1925 tentang pengetahuan matematika diam-diam bersyarat dan aksiomatik. Pada abad ke-19, Giuseppe Peano memberikan rangkaian aksioma aritmatika dan Hilbert memberikan rangkaian aksioma yang ketat untuk geometri. Jika aksioma aritmatika benar dari suatu sistem, maka klaim lainnya juga harus tentu benar. Begitu pula dengan geometri. Gerakan filosofis yang diwakili Carnap dikenal sebagai logis positivism. Pendekatan logis linguistik untuk pengetahuan ilmiah mengalami evolusi, sebagian besar disebabkan berbagai kesulitan teknis, seperti dalam menunjukkan eksternal dunia dapat dibangun secara logis dari deskripsi pengalaman. Tidak ditemukan cara yang memuaskan untuk menafsirkan gagasan tentang objek fisik atau tempat dan waktu.
Yang berikutnya, prinsip verifiabilitas makna. Locke mengklaim bahwa kita hanya memikirkan tentang ide, dan ia memegang prinsip bahwa sumber ide harusnya itu sensasi atau observasi internal dari pikiran kita. Dengan cara yang tidak sepenuhnya diterima Locke, sudut pandang ini mengandung solusi untuk skeptisisme metafisik, karena kita tidak dapat benar-benar memikirkan objek dalam diri sendiri, melainkan hanya ide-ide. Jadi ketika kita bertanya apakah dunia itu sendiri dapat dibuat dari non-entitas tanpa kualitas utama, dalam pandangan ini kita tidak benar-benar mengatakan sesuatu yang masuk akal. Untuk skeptisisme metafisik dan kebingungan lainnya, positivis logis memasukkan solusi yang lebih radikal, yaitu prinsip verifiabilitas. Dengan menganut prinsip ini, positivis logis dapat mengabaikan skeptisisme metafisik dan spekulasi metafisik sebagai omong kosong belaka. Skeptisisme metafisik hanya dimulai dengan mencoba untuk menggambarkan suatu keadaan yang kebenaran atau kepalsuan yang ditentukan oleh semua bukti yang mungkin. Menurut prinsip ini, tidak ada keadaan yang pernah dapat dijelaskan. Dengan prinsip keterverifikasian yang tersedia, kegagalan upaya Carnap untuk menunjukkan bagaimana membangun deskripsi dunia dari pengalaman tidak menandai kelahiran kembali skeptisisme metafisik. Tapi, prinsip ini tampaknya menciptakan banyak masalah. Jika memverifikasi berarti menetapkan kebenaran sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu untuk mengubah pikiran kita, maka kriteria Plato untuk sukses dalam pengetahuan tampaknya berlaku. Untuk memverifikasi proposisi, harus ada urutan pengamatan yang terbatas, sehingga saat melakukan pengamatan dapat dipastikan bahwa proposisi itu benar. Jadi menurut prinsip ini, setiap hukum ilmiah tidak berat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, banyak orang menyimpulkan bahwa prinsip verifiabilitas tidak dapat diterima karena tidak ada argumen independen untuk prinsip yang berasal dari empiris analisis tentang bagaimana batas sebenarnya berfungsi. Terus kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke poin ke-6, yaitu konfirmasi makna dan standar konsep teori. Masalah skeptisisme metafisik diselesaikan dalam konsepsi standar dengan mencatat bahwa istilah dalam perselisihan metafisik tidak memiliki postulat makna yang memadai untuk memungkinkan konfirmasi klaim metafisik yang disengketakan. Kata postulat sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu postulatum dan postular, yang artinya meminta dan menuntut. Istilah postulat biasanya digunakan untuk menunjukkan proposisi yang merupakan titik tolak pencarian yang bukan definisi atau pengandaian sementara. Para komentator kontemporer menyebut varian konsepsi struktur teori ilmiah ini sebagai konsepsi standar dengan unsur bahasa ilmiah yang dapat diformalkan. Pemisahan antara istilah pengamatan dan istilah teoritis, seperangkat postulat makna, dan analisis konfirmasi dalam hal hubungan antar kalimat dalam kosakata yang sama. Kegagalan upaya menunjukkan dunia dapat dilihat sebagai konstruksi logis dari deskripsi pengalaman yang sederhana. Penolakan terhadap prinsip keterverifikasian dan masalah pemisahan sains dari metafisika mulai tampak semakin sulit. Untuk dilema ini, para filsuf sains pada tahun 1930-an menanggapi dengan menggunakan gagasan pengujian dan konfirmasi yang pada akhirnya terbukti tidak banyak membantu. Salah satu solusi cerdas untuk masalah skeptisisme metafisik ini dikemukakan oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Hans Reichenbach. Ia mengemukakan bahwa bahkan jika diungkapkan secara berbeda, dua klaim berarti hal yang sama jika setiap bukti yang mungkin untuk salah satu klaim adalah bukti yang sama kuatnya. Kemudian poin ke-7 yaitu realisme dan batas pengetahuan ilmiah. Konsepsi standar menetapkan kerangka kerja bagi ahli logika untuk menyelidiki salah satu pertanyaan Kantian mendasar. Apa itu pertanyaannya? Yaitu apa batas pengetahuan ilmiah yang mungkin? Pertanyaan-pertanyaan yang dipermasalahkan persis yang menyangkut Kant, tetapi sekarang konsepsi logis memungkinkan ahli logika untuk menemukan jawaban yang memiliki demonstrasi nyata daripada argumen intuitif tetapi tidak meyakinkan Kant. Karya ini dimulai sekitar tahun 1960-an oleh Hilary Putnam dan sejak itu dilanjutkan oleh sejumlah ahli logika dan filsuf. Dengan menggunakan konsepsi standar, ahli logika dapat memperoleh hasil yang serupa untuk berbagai bahasa formal alternatif dan untuk masalah di mana ilmuwan harus menemukan seluruh teori daripada menyelesaikan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis matematis semacam itu dapat diperoleh bahkan ketika karakterisasi kalimat observasi yang mungkin tidak berdasarkan kosakata, ketika semua bukti yang akan dilihat ilmuwan tidak lengkap, dan bahkan ketika kalimat observasi tidak terbatas pada pertanyaan fakta tertentu. Mengingat unsur-unsur konsepsi standar, analisis logis tentang batas pengetahuan memberikan hasil yang agak pesimistis. Sehubungan dengan kompleksitas logis dari kalimat pengamatan, setiap klaim sains yang dapat diketahui bahkan dalam batas harus setara dengan kalimat dengan pembatasan khusus. Bahkan tanpa analisis logis yang terperinci, dengan melihat penelitian ilmiah tertentu, teori dan usaha banyak filsuf merasakan bahwa banyak kepercayaan ilmiah akan terbukti pada pemeriksaan dekat, tidak ditentukan oleh pengamatan, tidak
hanya dalam jangka pendek, tapi bahkan dalam jangka panjang. Kemudian lanjut ke poin ke-8, yaitu makna, pengamatan, dan holisme. Dalam 20 tahun terakhir, konsepsi standar dan pemecahannya terhadap masalah skeptisisme metafisik dan pembenaran kepercayaan ilmiah telah mendapat kritik keras. Salah satu kritik terhadap konsepsi standar adalah bahwa tampaknya tidak ada fitur objektif untuk memberitahu kita klaim ilmiah mana yang berarti postulat. Bahkan sebuah prinsip yang secara eksplisit diperkenalkan sebagai ketentuan tentang bagaimana istilah baru akan dapat digunakan. Ketika pengamatan terakumulasi, ditinggalkan demi klaim yang secara historis dikonfirmasi dengan mengasumsikan dan menggunakan postulat makna yang diduga. Seperti yang dikatakan Quinn, klaim apapun yang terjadi dapat dianggap benar. Kritik Quinn menghasilkan dua garis pemikiran. Keduanya didasarkan pada asumsi bahwa dia benar, bahwa tidak ada kalimat yang berfungsi hanya sebagai postulat makna. Satu garis pemikiran mencoba menyelamatkan pencapaian konsepsi standar dengan menjelaskan bagaimana klaim ilmiah dapat diuji dan dikonfirmasi bahkan tanpa postulat makna. Yang lain berfokus pada makna daripada bukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang holisme, relativisme, dan masyarakat. Salah satu konsekuensi pertama dari penolakan konsepsi standar adalah masalah tentang relevansi bukti. Meninggalkan postulat makna berarti bahwa hubungan konfirmasi yang melibatkan istilah teoritis tidak dapat lagi ditentukan untuk seluruh bahasa istilah teoritis dan observasional. Sebaliknya, para filsuf ilmu berusaha untuk mengkarakterisasi hubungan konfirmasi yang relatif terhadap sebuah teori. Teori yang berbeda akan menghasilkan konfirmasi hipotesis yang berbeda dari kumpulan pernyataan observasi yang sama. Garis pemikiran ini dilemahkan oleh ketidakmampuan fundamentalnya untuk memecahkan masalah tentang batas-batas pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan yang telah memotivasi seluruh perkembangan filosofis yang mengarah pada konsepsi standar. Begitu kita meninggalkan pandangan konsepsi standar bahwa relevansi bukti dapat dilokalisasi, bahwa hasil eksperimen mendukung atau menentang hipotesis tertentu, tapi tidak yang lain. Klaim ilmiah tampaknya menjadi semakin tidak pasti. Ini adalah kesimpulan dari Quinn 1961 dan Pierre Durkheim 1906 dan 1954, seorang ahli kimia fisika terkemuka yang menulis sebelum konsepsi standar telah diartikulasikan. Berikutnya ada relativisme dan mekanika kuantum. Niels Bohr menyebutkan fenomena ini disebut saling melengkapi, dan kesimpulan yang ditariknya adalah revisi dari perspektif Kant. Dalam versi psikologis, gambaran Kantian adalah dunia yang tetap tapi tidak dapat diketahui dalam dirinya sendiri, dan kita yang tetap dan dunia yang kita alami ditentukan oleh keduanya bersama-sama. Dalam gambaran Bohr, ada dunia yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dijelaskan dalam dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita, tapi kita tidak tetap. Kita dapat mengajukan satu set pertanyaan tentang dunia dan mendapatkan satu set jawaban yang koheren, atau kita dapat mengajukan salah satu dari banyak set pertanyaan lain tentang dunia dan dalam setiap kasus mendapatkan jawaban yang koheren. Tapi jawaban yang koheren untuk beberapa set pertanyaan tidak dapat disatukan menjadi satu gambaran dunia yang koheren. Berikutnya ada kesimpulan realisme, relativisme, dan filsafat ilmu. Hubungan yang paling dekat antara filsafat ilmu dan filsafat lainnya adalah melalui isu-isu tentang batas-batas pengetahuan dan karakter dan kemungkinan keyakinan yang dibenarkan. Untuk sementara waktu, komunitas filosof sains terbagi-bagi di antara mereka yang menganggap perspektif umum dari konsepsi standar teori yang benar, walaupun sebagian besar akan memodifikasinya dengan cara yang penting, dan mereka yang menolaknya karena berbagai alternatif. Banyak mungkin sebagian besar filsuf sains menolak pandangan relativis ini, dan perdebatan tentangnya dan cara terbaik untuk memperbaiki atau mengganti konsepsi standar tetap menjadi pusat filsafat sains saat ini. Namun, anggaplah kita menerima pandangan relativis sepenuhnya. Makna dan kebenaran bervariasi dalam beberapa cara yang tidak diketahui dengan aspek kepercayaan atau dengan eksperimen yang kita pilih untuk dilakukan. Kita mengamati dunia, tetapi dunia yang kita amati bergantung pada ciri-ciri kepercayaan, budaya, atau eksperimen kita. Anehnya, bahkan dalam gambaran radikal ini, pertanyaan tentang realisme ilmiah dan batas-batas pengetahuan ilmiah masih masuk akal dan memiliki jawaban. Teka-teki antinomi Kant masih bertahan. Ada informasi tentang cara terbaik untuk melakukan penyelidikan yang masih dapat dicari dan ditemukan oleh filsafat. Kesimpulan berikutnya yaitu bahkan jika gambaran relativis itu benar, para filsuf dan lainnya dapat menyelidiki bagaimana makna bergantung pada keyakinan dan aspek-aspek indera, referensi, dan pengalaman apa yang diubah oleh perubahan apa dalam keyakinan, kebiasaan, atau budaya. Mungkin yang lebih penting relativisme bukanlah subjektivisme bahwa dunia pengalaman sebagian bergantung pada fitur variabel kita. Tidak berarti bahwa kita dapat memiliki dunia pengalaman apapun yang kita inginkan. Apa yang kita alami bergantung pada kita dan pada sesuatu yang bukan kita. Hal-hal kan bergantung dalam diri mereka sendiri karena tidak ada istilah yang lebih baik. Dunia itu sendiri dan skema konseptual kita bersama-sama menentukan dunia yang kita alami. Dan dengan demikian, pertanyaan apa yang bisa dan tidak bisa kita jawab. Jika dunia yang kita alami bergantung pada beberapa fitur dari kita dan komunitas kita, sebut saja fitur itu skema konseptual kita, maka ada fakta logis tentang pertanyaan apa yang bisa dan tidak bisa dijawab dalam skema konseptual yang diberikan, dan tentang pertanyaan mana yang bisa dijawab dengan mengubah skema konseptual.
Model penyelidikan formal ada di mana pertanyaan-pertanyaan tertentu dapat diselesaikan dalam batas ilmuwan dapat mengalahkan iblis. Tetapi hanya jika para ilmuwan bebas untuk mengubah skema konseptual sesuai kebutuhan. Dalam model ini, untuk beberapa masalah, penemuan yang sukses membutuhkan revolusi ilmiah, bahkan jika relativisme benar. Batas-batas pengetahuan dapat diselidiki dan cara-cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk melakukan penyelidikan akan muncul. Filsafat ilmu bertahan melalui relativisme. Kemudian, terdapat metode berpikir yang terbagi menjadi dua, deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu dari teori, tapi kalau induktif itu dari pengalaman. Kemudian sifat teori itu terbatas. Jadi ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Kemudian realisme. Immanuel Kant mengatakan bahwa pengetahuan berada di luar diri manusia. Sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, ujar Immanuel Kant. Tapi kenyataannya, sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri belum mampu untuk menjawab pertanyaan lain yang kita perlukan. Kemudian relativisme. Relativisme itu memiliki arti bahwa kebenaran tidak ada yang benar secara mutlak. Kebenaran juga ada batas-batasnya, sesuai dengan metode yang kita gunakan untuk memahami sesuatu. Mungkin itu saja materi-materi atau poin-poin yang dapat kami jelaskan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.